Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di video pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan belajar tentang konfigurasi elektron dan elektron valensi. Konfigurasi elektron sendiri adalah susunan-susunan elektron dalam suatu atom. Secara teori, konfigurasi elektron ini akan dibagi menjadi dua. Yang pertama, konfigurasi elektron berdasarkan tingkat kulit menurut teori Niels Bohr, dan yang kedua, konfigurasi elektron berdasarkan tingkat subkulit menurut teori mekanika kuantum. Nah, pada video kali ini kita akan belajar pada teori Niels Bohr saja. Jadi konfigurasi elektron berdasarkan tingkat kulit. Kita tahu bahwa pada teori atomnya Niels Bohr, nah, menurut Niels Bohr bahwa atom terdiri dari inti atom ya yang bermuatan positif dan ada elektron pada kulit-kulit atom ya. Oke, di mana kulit pertama itu disebut sebagai kulit K ya, nomor kulitnya 1, kemudian kulit kedua adalah L, nomor kulitnya 2, dan seterusnya. Setiap kulit memiliki jumlah elektron maksimum. Untuk kulit K maksimumnya 2, L itu 8, M itu 18, N itu 32, dan O adalah 50. Banyaknya elektron di setiap kulit itu menurut rumus 2N kuadrat, di mana N adalah nomor kulit. Oke, aturan yang harus dipahami dalam penulisan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atau menurut teori Niels Bohr adalah yang pertama, ingat-ingat bahwa konfigurasi elektron tingkat kulit ini hanya diperuntukkan atau hanya berlaku untuk unsur golongan utama ya. Unsur-unsur golongan utama itu meliputi golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A atau bisa disebut sebagai golongan A ya. Jadi penulisan konfigurasi elektron tingkat kulit itu hanya terbatas pada unsur golongan A atau golongan utama. Oke, yang kedua, penulisan konfigurasi elektron dimulai dari kulit K yang paling dekat dengan inti, dilanjutkan kulit setelahnya, bisa K, L, M, N, dan seterusnya. Kemudian pengisian elektron di setiap kulit harus berdasarkan jumlah maksimumnya dengan rumus 2N kuadrat ya, di mana N adalah kulit ke atau nomor kulit ke 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, sehingga jumlah maksimum untuk kulit K 2, M itu 8, L 18, N 32, dan seterusnya. Yang keempat, bila pada suatu kulit, setelah kulit L, ternyata sisa elektronnya tidak sesuai dengan jumlah maksimumnya, maka harus mengikuti jumlah maksimum elektron pada kulit sebelumnya. Aturan yang kelima, jumlah elektron pada kulit terakhir maksimum hanya boleh diisi 8 elektron ya. Elektron kulit terakhir ya, diingat-ingat. Dan yang terakhir untuk aturan ke-6, elektron yang menempati kulit terakhir itu disebut sebagai elektron valensi. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung coba belajar saja bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan kulit menurut teori Niels Bohr. Oke, saya contohkan di sini. Tentukan konfigurasi elektron dari atom magnesium ya dengan nomor atom 12. Oke, perlu diingat ya bahwa di sini yang dituliskan adalah konfigurasi elektron. Berarti kita harus mengetahui jumlah elektron dari suatu atom atau dari suatu ion. Nah, kita sudah belajar pada materi sebelumnya tentang nomor massa dan nomor atom ya, bahwa jika suatu atom netral, atom tidak bermuatan, maka jumlah elektron sama dengan jumlah proton ya. Proton sendiri itu mewakili nomor atom ya. Magnesium punya nomor atom 12, artinya protonnya 12. Di sini magnesium tidak punya muatan sehingga jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Oleh karena itu jumlah elektron dari atom Mg12 itu adalah 12 elektron atau kita sebut sebagai modal awal. Kemudian
Yang pertama harus kita isi adalah kulit K, kulit yang terdekat dengan inti, di mana kulit K itu maksimumnya elektronnya adalah 2. Oleh karena itu, kulit K kita isi 2 elektron. Kemudian, sisa elektronnya menjadi 12 dikurangi 2, menjadi 10 elektron saja. Karena sudah dipakai atau sudah ditata sebanyak 2 elektron pada kulit K. Kemudian lanjut mengisi pada kulit selanjutnya, yakni kulit L. Kulit L maksimum adalah 8 elektron. Karena sisa elektronnya dari kulit K tadi adalah 10, ya, maka kulit L dapat diisi penuh, yakni 8 elektron. Sekarang sisa elektronnya menjadi 2 elektron saja. Awalnya yang tadi sisanya 10, kemudian diisi di kulit L sebanyak 8, tinggal 2 elektron. Lanjut mengisi ke kulit M. Kulit M maksimumnya adalah 18 elektron. Tapi ternyata sisa elektron kita hanya punya 2. Nah, oleh karena itu kulit M boleh diisi 2 elektron dengan catatan kita tahu bahwa kulit M ini maksimumnya 18 tapi sisa 2, tidak lebih dari 8 elektron. Ingat-ingat kulit elektron valensi atau elektron pada kulit terluar itu tidak boleh lebih dari 8 ya. Oke, jadi kalau ternyata setelah dikonfigurasikan, ya di kulit terakhir ternyata elektronnya tidak lebih dari 8, maka boleh diisi dengan jumlah elektron tersebut. Misalnya kulit terakhirnya sisa 3, 4, 5, atau 6, atau 7, atau 8, itu boleh. Tapi kalau sisa 9, nah maka itu harus ditata lagi konfigurasi elektronnya. Ya, disusun kembali ke kulit setelahnya. Oke, setelah semuanya sudah tertata, maka sisa elektronnya sudah habis ya. Oke, 2 elektron sudah diisi pada kulit M sehingga elektron sisanya 0. Oke. Sehingga konfigurasi elektron dari atom Mg12 adalah 2, 8, 2. Oke, kulit K, L, M. Lanjut sekarang ke contoh kedua. Di sini ada elektron, konfigurasi elektron dari atom Br35. Ya, sama ya. Di sini dia adalah atom netral. Jadi jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Jumlah elektronnya dari Br adalah 35 elektron modal awal. Kita isi kulit K yakni 2 elektron. Sisanya ada 35 dikurangi 2 sama dengan 33 elektron. Lanjut mengisi ke kulit L. Maksimumnya kulit L adalah 8 elektron. Karena sisanya masih 33, masih banyak ya. Jadi kulit L dapat diisi penuh, yakni 8 elektron. Sisa elektronnya sekarang menjadi 25 elektron. Lanjut ke kulit M, kita isi kulit M. Kulit M maksimumnya 18, sisa elektron kita masih 25. Maka kulit M dapat diisi jumlah maksimumnya, yakni 18 elektron. Setelah itu sisa elektronnya menjadi 7 elektron. Ya. Lanjut ke kulit N selanjutnya. Maksimumnya kulit N adalah 32. Tetapi elektron kita tinggal 7 saja, 7 elektron. Tidak lebih dari 8, maka kulit N bisa diisi sebanyak 7 elektron. Sehingga konfigurasi dari atom Br35 adalah 2, 8, 18, dan 7. 7 ini adalah elektron valensi atau jumlah elektron pada kulit terluarnya. Lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Di contoh pertama kita gunakan atom netral. Di contoh kedua juga atom netral. Di contoh ketiga kita beri contoh atom bermuatan atau ion. Lebih tepatnya di sini adalah ion imen, ion negatif. Ya. Oke. Kenapa di sini ada tanda negatif? Tanda negatif ini menunjukkan bahwa jumlah elektron lebih banyak daripada jumlah proton. Berapa jumlah banyaknya elektron dibandingkan jumlah protonnya? Itu berdasarkan dari muatannya. Nah, jika muatannya itu negatif 1, artinya lebih banyak 1 elektron dibandingkan protonnya. Atau dalam bahasa rumusnya adalah untuk menghitung jumlah elektron dari suatu atom bermuatan itu sama dengan nomor atom dikurangi muatan. Jadi nomor atomnya 53 dikurangi negatif 1 ya. Negatif ketemu negatif jadi positif sehingga sama dengan 53 ditambah 1 sehingga jumlah elektron dari ion imen adalah 54
elektron. Ya, simpelnya begini, kalau muatannya negatif artinya elektronnya lebih banyak, ya lebih banyak dari jumlah proton. Tapi kalau sebaliknya, misalnya kalau ionnya positif, berarti elektronnya lebih sedikit. Misalnya I-1 berarti di sini artinya elektronnya lebih banyak 1 daripada jumlah protonnya. Oke. Selanjutnya kita mulai isi ke kulit K, kulit pertama. Kita punya 54 elektron modal awalnya. Otomatis kulit K bisa diisi 2 kan ya. Oke, sisanya 52 elektron. Lanjut ke kulit L maksimum 8. Karena masih banyak sisanya 52, maka kulit L bisa diisi 8 elektron. Sisanya menjadi 44 elektron. Lanjut ke kulit M, maksimumnya adalah 18. Elektron kita masih 44. Otomatis kulit M harus diisi 18. Selanjutnya sisa elektron kita menjadi 26. Nah, lanjut kita mengisi ke kulit N. Kulit N maksimumnya adalah 32. Namun sisa elektron kita hanya 26, ya, kurang dari jumlah maksimumnya 32. Jadi nggak boleh dipaksa diisi 26. Nah, harus mengikuti jumlah kulit sebelumnya, yakni kulit M. Ya, aturannya tadi bahwa apabila suatu elektron ditempatkan pada kulit tersebut, tapi elektron tersebut tidak bisa sampai maksimumnya, maka dapat mengikuti aturan maksimum pada kulit sebelumnya. Jadi kita lihat pada kulit M. Kulit M 18. Oke, berarti kita bisa isi di sini adalah 18. Sehingga sisa elektronnya menjadi 8 elektron saja. Lanjut mengisi ke kulit O. Maksimumnya kulit O adalah 64. Namun sisa elektron kita hanya 8. Nah, 8 kan tidak lebih dari 8 juga. Maka kulit O boleh diisi 8 elektron. Sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 28, 18, 18, 8. Ini adalah konfigurasi elektron dari ion I-. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini bisa kalian coba sebagai latihan untuk memperkuat konsep kalian tentang konfigurasi elektron berdasarkan tingkat kulit menurut teori Niels Bohr ya. Di sini ada atom kalium 19, ada atom silikon 14, atom klor 17, xenon 54. Ini ada ion I- lagi 53, tadi sudah terjawab ya. Kemudian ada lagi ion Ba2+. Di sini ion Ba2+ tanda positif menunjukkan bahwa elektronnya lepas sebanyak 2, berarti elektronnya bukan lagi 56, sedangkan protonnya tetap 56, tapi elektronnya sudah berkurang sebanyak 2, jadi tinggal 54 saja. Oke, seperti itu. Jadi kalau ion negatif elektronnya bertambah dari jumlah ion tersebut, misalnya ini -1, berarti elektronnya ini tambah 1, ya. Terus kemudian kalau negatif 2, berarti ini ditambah 2. Tapi kalau kebalikannya, kalau misalnya ionnya positif, artinya dikurangin. Ya, jadi kalau misalnya positif 1, maka elektronnya dikurangi 1 dari sininya angkanya. Kemudian kalau positif 2, ininya dikurangin 2, dan seterusnya. Kalau positif 3, dikurangin 3, dan seterusnya. Oke, terima kasih dulu untuk materi tentang konfigurasi elektron. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk terus mencoba. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.